Saya main sama Pak Haji Roma jadi supir. Jadi supirnya Pak Haji Roma Irama. Dan saya tahu persis ternyata Pak Haji Roma Irama itu orang pinter, Pak. Legend, luar biasa. Dia kalau ceramah dari bikin lagu juga dari ayat-ayat. Sampai dia punya teman namanya Pak Tatang, itu jadi lagu, Pak. Dia punya teman Pak Tatang, itu jadi lagu, Pak. Dia bikinin lagu itu, dut tatang, dang dut tatang, dang 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 tang tang tang, dang 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 tang tang tang, dangdut Aji Tatang gitu. Tukang son Aji Tatang gitu. Iya, Pak Haji Roma itu orang pinter, Pak. Dia lagi lewat aja jalan ada orang nebang pohon pisang jadi lagu. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Sampai istrinya juga pinter. Saya tahu persis karena saya jadi supirnya, kan. Iya, dia ngeliat orang bawa kembang, ini kan ada pot kembang lagi nyiram gitu jadi lagu, Pak. Neng teng ceret, 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 darah muda, darahnya para remaja, neng teng ceret, itu luar biasa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mohon ikhlas. Ini yang ceramah bukan ustadz beneran. Kalau tadi MC panggil saya kiai itu sekedar penghormatan. Karena disebut kiai punya santri, punya jamaah. Disebut ustadz punya murid. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI di Komisi 10, Mas Eko. Yang satu lagi baru selesai jadi dalang di OPJ, Parto. Saya bagian muter-muter termasuk hadir di sini. Kenapa saya jarang syuting? Kenapa saya jarang di TV? Bukan karena saya udah alim. Saya jarang syuting karena memang nggak diajak. Jadi mohon ikhlas dulu, mohon ikhlas para kiai, para sepuh, para tokoh. Kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai, basul masail di masjid, di pondok, di taklim sama kiai. Kalau sama saya nggak jelas. Karena kalau saya ceramahnya babnya bab saya ceramah juga sambil nanti kita pulang dapat ilmunya ilmu. Ayo udah. Ya kiai, ya kori kita, ya ustazah, ya akhina, makasih. Masya Allah, korinya luar biasa, ajib. Serang Cilegon jago-jagonya baca Quran. Korinya cakep. Ngajinya, ya orangnya juga cakep. Korinya yang cowok ganteng. Saya juga dulu belajar ngaji, cuman ya nggak sampai selesai. Saya baru ngaji tetangga nyaut uasia kondangan gitu. Akhirnya nggak jelas saya. Ini mohon ikhlas, bentar saya baca dulu. Saya mesti sebutin satu-satu dulu. Ya, takut salah sebut, mohon maaf ini. Aduh, saya ngambil kacamata. Saya kalau lihat tulisan itu rada burek, mata saya agak gelap. Tapi kalau cepean enggak. Terang terus terang. Bentar saya baca dulu, nggak enak ini udah dibayar. Ya. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tokoh, para sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Heruman SAG, Ketua Panitia dan tokoh masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan mohon izin kalau bisa acara seperti ini kita adakan seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Lumayan menang
DP ninja aing. Juga yang terhormat Bapak Maksum Esos sebagai kepala desa, mohon izin. Di mana Pak Kades? Oh, di dalam. Izin Pak Kades, saya bukan ceramah ini, saya lagi usaha. Dagang obat. Juga Al-Mukarram Bapak Haji Iman Gojali SAG selaku Dewan Kabupaten Serang, mohon izin. Juga yang terhormat Bapak Haji Ismatullah sebagai kasepuhan, mohon ikhlas kasepuhan. Juga yang terhormat Bapak Rahmatullah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Barokah. Juga yang terhormat Bapak Haji Hasri sebagai wakil pimpinan Pondok Pesantren Al-Barokah. Dan juga Bapak Wais Kurni sebagai wakil pimpinan Pondok Pesantren Al-Barokah. Juga yang terhormat Bapak Ustadz Jamiuddin selaku kesepuhan. Juga yang terhormat Bapak Haji Supendi sebagai bendahara. Juga yang terhormat Bapak Muhid sebagai sekretaris PHBI. Juga Bapak Ismail selaku kesepuhan. Juga Bapak Ustadz Kurtubi selaku kesepuhan. Juga Bapak Ustadz Abah Hibdi sebagai pembantu mobilisasi dana. Juga yang terhormat Bapak Abdul Khair Saf sebagai pembantu mobilisasi dana. Juga Bapak Baijuri sebagai tokoh pemuda. Juga Bapak Samuti sebagai wakil pemuda. Juga Bapak Suwardi sebagai ketua RT. Juga Bapak Muadi sebagai ketua RT. Juga Bapak Marsidi sebagai ketua RW. Mohon maaf bapak-bapak saya, ibu-ibu saya yang nggak saya sebutin, para tokoh, para sepuh, mohon maaf yang nggak kesebut. Kenapa saya tidak sebutin? Karena memang tidak ditulisin. Kalau saya absen semua nggak ceramah saya, jadi ngabsen. Mohon ikhlas saya belum bisa bahasa Jawa, maafin ya Bu ya. Maafin saya bahasanya bahasa biasa aja ya. Karena emang saya belum bisa bahasa Jawa, ibu saya Arab. TKW. Bagian nyuci beras. Jadi mohon maaf barangkali, dan Bapak, saya ini ceramah bukan keluaran MUI. Jadi ceramah saya nggak banyak ayatnya. Kenapa nggak banyak ayatnya? Karena emang belum hafal. Jadi mohon ikhlas, jangan kecewa. Jadi saya cuman ustadz di sinetron Para Pencari Tuhan. Masih ingat Bapak? Ibu masih ingat? Yang bulan Ramadan, yang jadi ustadz takut sama istrinya. Ya, yang jadi ustadz Bari dagang pisang di Ramadan. Iya, Ustadz Ferry itu aku. Itu aku. Jadi mohon maaf kalau saya ceramah nggak banyak ayatnya, karena kata guru saya, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian dari aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Jadi emang bisa satu doang. Kalau barangkali kurang nyaman malam hari ini Isra Mi'rajnya, ya mohon dihampura, ampura. Yang penting saya pulang dari sini bawa parcel. Tenang baiknya. Ya, ibu-ibu saya, maafin ibu. Saya udah ada foto-foto di dapur buat contoh catering. Tadi ibu-ibu ngajakin foto saya juga di belakang buat nakut-nakutin curut. Ya Pak, bareng-bareng biar enak malam hari ini, biar semangat gitu. Saya luar biasa ngeliat jamaahnya. Memang selalu begini Pak kalau acara Rajaban. Insya Allah. Patungan kan? Patungan ya. Soalnya berat Pak ngundang saya kalau nggak patungan.
Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun bareng ya Rabbi bil Balil maqasidana waghfir lana lam yatalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil balil maqasidana waghfir lana minhu dawabu falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasaniyah Mustafa balil sidana waghfir lana ya wasi'an Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Enak banget, saya semangat rasanya ini. Kampung apa namanya ini? Teluk Bako. Teluk Bako. Tapi saya nggak ngelihat bako nih. Ya, Teluk Bako ini daerah yang ternyata membuat saya bisa sampai ke sini. Saya nggak pernah mimpi nyampe ke Teluk Bako. Alhamdulillah setelah DP masuk, saya sampai. Saya melihat di sini ternyata bapak-bapaknya yang lebih banyak. Ibu-ibunya ngumpet-ngumpet. Tapi walaupun ngumpet pasti bisa hamil, ya kan? Itulah hebatnya ibu-ibu, ya Bu ya. Saya biasanya kalau ceramah itu di Jakarta resepnya sama ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu tuh ketawanya agak lepas gitu. Gitu. Berasa capeknya. Kalau bapak-bapak tuh ketawanya rada-rada dikit gitu, dipirit gitu kayak main QQ lama. Ketawanya. Dia dilihatin gitu. Gitu. Tapi malam hari ini luar biasa, 2 jempol buat bapak-bapak juga. Saya yakin bapak ngajinya pasti suaranya juga gede. Ibu-ibu juga walaupun di pojok, saya yakin masih lebih keras ngajinya suara ibu-ibu. Tadi saya lihat korinya. Korinya waduh. Luar biasa. Saya pernah belajar ngaji itu capek bener itu. Nggak bisa-bisa sampai sekarang. Oh. Bapak saya datang, kenapa emak, kenapa gitu. Jadi karena dulunya saya nggak lanjut ngajinya. Jadi akhirnya saya jadi pelawak aja. Karena waktu jadi guru ngaji lama kayaknya. Ya nyari DP Mio aja rada susah. Alhamdulillah setelah jadi berteman sama Parto, berteman sama Eko, sekarang saya diundang. Kemarin juga saya ke Malaysia. Diundang itu sunatan Upin Ipin. Dah, saya mau ceramah dulu. Yuk kita ngaji biar kelihatan kayak orang bener. Kalau ada pertanyaan siapakah orang yang paling bener, nggak ada yang berani jawab. Kata kiai saya, orang yang paling bener yang meninggal dunia dia husnul khatimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling bener di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini saya ceramah pakai kain sarung, pakai baju koko, kelihatannya kayak orang bener. Baru kelihatannya, belum pasti. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku bener, bisa jadi bukan orang bener. Berapa banyak kita ketipu bisnis, kita ketipu urusan, kita ketipu usaha sama orang yang kelihatannya kayak orang bener. Ternyata bukan orang bener. Ya benar. Ada orang datang ke rumah kita sopan, kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih makan. Begitu kita tinggal sebentar, motor hilang. Kelihatannya kayak orang benar, ternyata bukan orang benar. Jadi saya terang-terangan, hari ini saya bukan orang yang udah benar.
Bisa jadi yang benar ini, yang jadi jamaah malam hari ini, bisa jadi ini yang benar. Amin. Malah yang ceramah nggak jelas. Karena sadaqallahul azim, maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Kalau hari ini kita ngaku benar, belum tentu, karena belum mati dan juga belum ada di surga. Jadi disebut benar itu matinya husnul khatimah, benar, nggak ada fitnah, dan masuk surga. Itu jelas orang yang pasti dan paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini bisa aja yang dengerin ceramah yang benar, yang ceramah malah kurang. Biasa dong. Yang dengerin ceramah tawadu, yang ceramah takabur. Kira-kira yang masuk surga yang mana? Yang tawadu, benar. Makanya mohon maaf kalau sikap, tingkah laku, ucapan saya kurang berkenan, ikhlasin aja. Walaupun nggak dapat ilmu, dapat ikhlas saja. Jadi mau bener mau enggak ceramah saya, ya ikhlasin aja. Udah terlanjur bayar. Terlanjur uang udah masuk. Ya Mas ya? Ya Mas ya? Oke. Sekarang saya lihat judulnya, mari kita pelihara persatuan dan kesatuan. Wih, pelihara. Ini yang kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun. Kata orang Arab, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari Kiai, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Ini persatuan dan kesatuan ini hanya di taklim, hanya di rajaban. Di luar dari itu kata Kiai, ad-dunya mal'unatun, dunia dan seluruh isinya banyak laknatnya, illa kecuali di taklim. Semuanya menghadap ke saya, ngeliatin saya. Semuanya nggak disuruh sama Pak Lurah, nggak disuruh sama Pak Dewan untuk menghadap ke saya. Tapi malam hari ini saya merasa terhormat karena semuanya menghadap ke saya. Jadi ini yang disebut persatuan dan kesatuan ini, Pak. Cakep ini, yang punya duit, duitnya dipakai rajaban, cakep. Patungan. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Ada yang 15.000. Cakep ini, Pak. Ini yang cakep nih, yang sampai di dunia wal akhirah, duitnya aman, abadi, bakal ada di akhirat nanti. Amin. Kalau kita pakai nyicil motor, kita pakai usaha, ada bangkrutnya, tapi ini nggak bakal bangkrut. Ini deposito kita untuk akhirat kita. Amin. Luar biasa malam hari ini. Saya kaget, Pak, begitu masuk sini, masya Allah. Di sini ternyata di Bako. Teluk Bako. Ya di sini ternyata Bako. Bako ada teluknya. Teluk Bako. Oh, Teluk Bako, kirain Bako teluk. Ya, di sini ternyata Teluk Bako. Iya, Teluk Bako. Ada persatuan dan contoh kesatuan yang mestinya ditiru sama orang-orang di luar. Enggak rusuh, duduknya enak, ceramahnya, jamaahnya bagus. Walaupun yang ceramahnya enggak jelas. Mau gitu panitia ngundang saya. Saya aja bingung ini mesti ngomong apa. Belum makan lagi kan. Sana panitia juga tahu minum saya larutan. Mungkin panitia juga tahu kalau malam hari ini penceramahnya panas dalam. Dikasih larutan saya. Ya, Pak. Wow, kamu luar biasa. Ibu? Hadir. Ada Ibu? Ada banyak. Coba yang keras Ibu. Oke, saya pengen lihat Ibu nih kayak sedikit tapi suaranya garing. Kira-kira ngajinya di Teluk Bako ini pinter mana antara Bapak sama Ibu? Saya pengen jajal dulu. Bentar, kita sambil olahraga, nggak terlalu capek, bener ya? Karena pegel saya dari Jakarta, jalan tol itu, Bu.
Iya Pak, kita goyangin Pak supaya nggak lengket gitu Pak. Nggak enak Pak, lato-lato nempel Pak. Supaya nggak terlalu capek Pak, gitu maksudnya. Jadi saya goyang ini supaya nggak capek Pak. Dan iya, biar nggak nempel lato-lato kita Pak. Saya pengen ibu dulu. Ibu nyempil dikit nggak apa-apa. Suaranya buka ya Bu ya. Bapak diam dulu. Saya pengen jajal aja karena ibu di sini sedikit. Saya mungkin suaranya ada banyak. Ya ibu, saya pengen dengar suara ibu. Ibu ikutin saya. Bapak diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, karena sedikit jauh, tapi saya yakin. Bapak-bapak coba. Ibu sudah. Ada yang diam gitu Ibu. Mungkin habis ganti gigi kali ya. Sekarang oke, Ibu sudah, sekarang Bapak. Suaranya pasti lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi, ayo Pak. Allazi, ayo Pak. Allazi, ayo Pak. Allazi, ayo Pak. Beda Ibu sedikit ada suaranya. Coba Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada suaranya sedikit. Pintar wong wadon. Pinteran wong wadon ya Bu ya. Pintar wong wadon. Coba Bapak. Malu atuh. Ayo. Ibu diam, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibatun khafizatur rafi'ah. Ayo Pak. Iza kemana baik Iza? Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ya Bu. Tapi kalau bareng-bareng suaranya pasti nyatu. Ayo. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa ballighna ramadana wa hasil. Ya, yang keras. Allahumma barik lana fi wabalina Ramadana wahasil makosidana. Wow, amazing. Coba lagi. Allahumma barik lana biro wasabana wabalina Ramadana wahasil. Masya Allah, mudah-mudahan yang lagi usaha lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi kerja mudah-mudahan naik terus pangkatnya, gajinya banyak, yang lagi punya utang mudah-mudahan besok kebayar utangnya. Karena di sini ada doa, ada syafaatnya dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, terima kasih. Emang agak capek juga, baru duduk belum minum saya. Belum minum. Sebab saya kalau dikasih air putih nggak ngerasa penceramah. Saya kalau dikasih air putih gini nggak ngerasa ustadz. Saya ngerasa kayak dukun sembur. Dijampe ku abah cing caget, cing kecalakan, ku maneh. Wawi. Orang-orang tua dulu bisa begitu. Ibu saya juga jago tuh. Kalau ada anak kecil nangis, nggak bisa tidur, diambilin air sama ibu saya, langsung baca-baca jampe-jampe langsung. Alhamdulillah Pak, basah. Bisa tidur, buku basah. Bagaimana mau tidur? Agak santai ya, nggak apa-apa ya.
Kuat sampai jam 11 kuat. Jam 12 kuat. Sampai jam 1 kuat. Saya enggak. Silakan aja lanjut. Emang ada juga Pak penceramah di sini sampai kuat 2 jam ada? Oh, ada Ustadz ceramah di sini sampai 2 jam kuat. Yang 3 jam juga ada. Udah berapa Ustadz yang mati di sini Pak? Ada Ustadz yang sampai ceramah step gitu. Maafin ya Bu ya, maafin ya Bu ya. Ibu senang lihat saya? Senang. Segitu juga ngaji Bu. Ya, ya. Ibu segitu senangnya, saya tahu karena kenapa ibu dari jauh senyum gitu. Aku tahu karena ada aku di hati kamu. Partonya nggak ada. Oh, Parto nggak diajak Pak. Parto kebetulan kalau diajak ngaji dia agak berat. Kemarin saya ajak dia, baru datang ada kori ngaji, Parto palanya keluar asap. Akhirnya balik lagi Pak. Jadi urusan ceramah biasanya Parto nyuruhnya ke saya, ngewakilin saya gitu. Kalau Parto dia bagian OPJ dalang. Jadi kalau saya kadang-kadang Pak diajak syuting ya ikut, kadang-kadang enggak ya enggak gitu Pak. Saya lebih senang muter-muter termasuk sampai di sini. Kalau ketua bilang bawa Parto, saya bawa Pak. Cuman harus ambulan. Saya takut Parto pingsan suruh ceramah ntar. Ya Pak. Saya cerita dikit tentang Isra Mi'raj ya Pak ya. Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Malam hari ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diajarin bagaimana menjadi ngerti. Karena ukuran cerita Isra dan Mi'raj ini nggak cukup sebagai cerita, harus ada dasar keyakinan, harus ada dasar keimanan. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Orang-orang yang tahu dia pasti menerimanya dengan tentang cerita Isra dan Mi'raj. Tapi orang yang nggak paham tetap sampai dari zaman dulu sampai sekarang tetap orang yang nggak ngerti dan dia tidak percaya, dianggap Nabi itu bohong, dianggap Nabi itu penuh sihir. Makanya orang-orang yang memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tahu bahwa itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang dengan sekejap bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai langit yang ke-7. Dan mundar mandirnya Rasulullah di antara intinya adalah tentang sholat. Saya lihat adik-adik saya, banyak santri di sini, cakep. Ayo kita ramaikan masjid. Kalau logikanya Bapak, kita nongkrong di pinggir jalan, resiko ketabrak mobil, bisa keserempet motor karena nongkrong di pinggir jalan. Bahkan kita nongkrong di pinggir jalan bisa ketemu gangster. Tapi kalau adik-adik kita nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak motor, nggak bakal keserempet mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Bagaimana caranya supaya sekarang keukuran kita Pak? Kita udah di atas 50, cari senang Pak. Ngaji terlalu serius di depan kiai 3 jam nggak bergerak, kolesterol naik Pak. Sakit leher. Artinya ngaji pun juga mesti girang Pak, cari senang Pak. Cari senang, jangan cari susah. Susah itu udah turunan. Bapak, ibu susah, kakek, nenek susah, ke kita susah juga. Berarti susah udah turunan. Ya kecuali saya nggak ada di susunan turunan miskin di keluarga saya nggak ada. Bapak ibu kakek nenek saya nggak ada yang miskin, fakir. Kalau miskin susah, ini fakir, belangsak pisan. Kalau saya boleh cerita, saya dari masih kecil nggak pernah diajarin jadi pelawak, enggak. Saya nggak pernah diajarin sama bapak saya, diajarin untuk jadi artis, enggak. Saya dari masih kecil diajak Pak kalau tahlil, kalau pengajian. Makanya sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Di saat orang nggak senang tahlil, saya tetap semangat untuk tahlil.
Di saat orang nggak suka Rajab, nggak suka Maulid, saya tetap semangat untuk Maulid dan juga untuk Rajab. Kenapa? Karena dulu orang-orang tua kita ngajarinnya supaya ngaji. Bahkan saya baca Yasin, nggak pernah saya hafalin Yasin. Saya hafal Yasin karena sering diajak tahlil sama bapak saya. Makanya kalau ada yang meninggal, ibu saya udah seneng aja tuh. Tuh ada yang mati lagi tuh. Dan ibu saya selalu teriak begitu, nanti jangan kemana-mana, ikut bapak habis isya tahlil. Cepetan, pakai baju ikut bapak tahlil. Kenapa bu? Karena ibu nggak masak. Kata ibu saya, nanti kalau tahlilan, kalau pengajian jangan duduk di belakang, duduknya di depan, deket kiai. Kenapa gitu bu? Karena di situ makanan paling banyak. Makanya kalau ada kiai zikir, saya udah liatin aja kan. Orang dulu tuh kalau zikir merep, illallah, nah, bagian geser kue saya. Saya paling senang kalau lagi zikir itu kan pada merep, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biasanya kue di piring ada 5, tuh tinggal 2. Karena 3 udah masuk di kain sarung saya. Jadi ternyata kalau kita mau nyolong, colong punya kiai ikhlas kiai. Coba colong sendal RT, boom. Tiap hari diungkit terus. Nggak ngerjain gue, gitu. Sendal gue hilang. Gitu. Kalau RT coba, kalau kiai nggak bakal marah. Ikhlas abah mah. Maling lagi sendalnya, ikhlas abah. 3 kali hilang angkat doa. Nah itu yang bahaya tuh. Jadi kalau mau nyolong punya kiai lebih aman daripada punya RT, punya RW. Diungkit baik. Colong punya kiai, saya ajarin. Colong punya kiai 2-3 kali nanti angkat doa. Udah. Bendut perutnya pokoknya. Zaman dulu saya ikut ngaji. Di pondok pesantren saya ngikut. Kiai buka kitab, saya ikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok bisa buka tutup doang. Ngaji nggak bisa. Buka tutup bisa. Tapi ternyata Pak, likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Jadi apapun kita kalau udah bisa ngaji, udah pernah ngalamin dunia taklim, udah pernah masih kecil nongkrongnya, mainnya di masjid, walaupun kita keluar jadi bajingan sekalipun, tua kita masuk ke masjid masih tahu di mana masjid. Teluk Bako. Tapi kalau dari masih kecil kita nggak pernah ke masjid, begitu kita tuanya mau insaf masih malu Pak, duduk di shop depan. Beruntung Pak, beruntung. Saya walaupun dia jadi artis Pak, kalau disuruh jadi imam saya maju. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Maksain padahal saya nggak berani, deg-degan. Ada di tempat saya disuruh jadi imam sholat maghrib. Ayo Pak silakan. Bukannya maju malah mundur. Ayo Pak. Ayo Pak. Akhirnya sampai isya nggak sholat. Main hayu-hayuan aja, hayu. Makanya saya lebih condong kepada adik-adik saya, ayo berani, belajar berani. Kalau kata guru tajwid, ngaji itu suara harus keras, nanti jadi bagus, mulut harus cakep. Jadi kalau modal itu aja sayang lumayan. Makanya adik-adik saya, maaf Bapak, kita sekarang udah tinggal merasa apa ya, kalau bahasa Betawinya itu merasa kado, udah terlanjur. Model kita hafal Quran udah susah Pak, karena otak kita isinya udah cicilan terus. Susah Pak, nggak usah kita hafal satu Quran lah, 1 juz aja agak sulit kita Pak, agak sulit. Model-model kita Pak udah banyak pikiran Pak, karena Bapak nggak sadar sebetulnya. Saya kasih tahu Pak, rata-rata yang meninggal dunia duluan di dalam rumah tangga itu suami. Survei membuktikan yang lebih dulu mati di rumah tangga itu suami. Ini kita nggak sadar nih Pak, pelan-pelan lagi mau dibunuh sama istri. Bagaimana enggak Pak? Kita nggak megang duit, tetap istri minta duit. Kita lagi nggak usaha, nggak kerja, tetap istri minta pagi, sore, siang, malam nggak megang duit, tetap istri kita mintanya. Itu Pak yang bikin kita cepat mati.
Sebab kita keluar siang, sore, malam berharap dapat duit. Begitu dapat duit kita kasih istri nggak Pak? Kita kasih istri. Makanya kita pasti kalah Pak. Kita pasti kalah. Ya, ya. Lagi, ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Kurang lebihnya begitu kira-kira, Bapakku, saudaraku. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj yang paling penting yang perlu kita tanamkan sampai sekarang adalah masalah sholat. As-sholatu imaduddin, ya Bu. Ya Bu ya. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Secara jujur Pak, kita pernah nggak ninggalin sholat? Pernah. Gara-gara kerjaan, gara-gara urusan, gara-gara janji, gara-gara banyak Pak. Benar. Kalau kita pegang, kita raba dada kita kebaikan apa yang pernah kita kerjain. Secakep-cakepnya kita masih ada jeleknya. Ya maaf saya dah, takut nanti viral lagi saya jelek-jelekin orang. Saya juga nggak cakep-cakep amat. Ya. Ya Pak. Sampai ada lagu itu Pak, subuh, kesiangan, zuhur, asar, maghrib, isya, ketiduran. Itu Pak. Ibu mah bisa aja, Bapak bisa juga lagu itu. Itu yang hafal lagu itu biasanya umurnya udah lumayan Pak itu. Coba subuh. Kesiangan. Yang keras subuh. Kesiangan. Yang keras subuh. Subuh. Gawannya. Nah, emang kalau bapak-bapak ngajinya nggak ada nyanyiannya. Kalau ibu-ibu baru duduk ada nyanyiannya, bener Bu? Nah kalau bapak-bapak nggak hafal subuh, tuh diem aja, kayak mabok cubung. Beda sama ibu, subuh, kesiangan, zuhur, kesemotan, asar, lana, maghrib, kecapean, isya, ketiduran. Bapak kan nggak bisa ngikut Pak ya. Ketahuan Bapak jarang ngajinya. Kalaupun ngaji juga nggak ada nyanyiannya. Bapak mah nggak ada yang nawarin utang seragam. Iya kan Bu? Beda, ibu mah kalau ada pengajian ditawarin utang seragam nggak Bu? Tuh Bapak mah nggak ada, makanya bajunya satu itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang. Ada merah, ada biru, ada kuning, ada putih, ada peniti terakhir. Kalau ibu-ibu wajib banyak seragamnya karena banyak ditawarin utang seragam. Ambil. Kalau ditawarin utang seragam sama ustazah, ambil. Jangan bilang, nanti saya nunggu dibeliin suami. Kelamaan. Ambil aja. Ya Teh, jadi kenapa Teteh ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Ya, jadi Teteh yang ngutang, suami yang begitu dong. Ya. Karena kalau ngaji kalau ibu-ibu kan ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan, ya, ada arisan, benar? Makanya ibu harus cakep. Kalau bapak-bapak pengajiannya kan itu lagi. Nggak ada nyanyian. Pengajian udah mulai masih ngerokok baik, berduku. Ya karena nggak ditawarin seragam. Kalau ditawarin seragam kan takut kehabisan kan? Ya Bu ya. Makanya ibu kalau dia tawarin seragam, ambil, jangan takut. Oh utang terus, nggak apa-apa. Negeri kita juga terkenal negeri yang banyak utang. Mobil bisa diutang, rumah bisa diutang, motor juga bisa diutang. Bahkan bayi yang baru lahir di negeri kita udah siap-siap nanggung utang. Ya Bu ya. Coba boleh, saya nggak nuduh lah. Nanti pulang dari sini lihat di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Terus masuk ke dalam ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Ibu nggak usah jawab, bapak nggak usah jawab. Pagi-pagi buka jendela, bunyinya pasti kredit. Karena di dalam rumah banyak kredit. Saking penuhnya kredit, pintu didorong pun bunyinya melarang. Engselnya kering. Ya, apa namanya kalau bahasa Jawanya pintu tuh ada engselnya. Bener engsel ya Pak? Engselnya kering. Bunyinya melarang. Digempok.
Coy ke minyak. Gemuk tuh kan minyak. Liter. Ya, makanya Pak kalau kita cerita istri Pak, udah pinteran istri lama kita. Dan secara jujur semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan, bener. Ya, yang keluar bukan dari rahim perempuan, yang keluar dari peraron itu namanya curut. Dan rata-rata, makanya ibu kalau tahu kuncinya nggak usah ribut lapor polisi, nggak usah lapor polsek ke Polres, nggak usah. KDRT kekerasan dalam rumah tangga, keras lapor, lembek juga harusnya lapor dong. Kenapa waktu keras doang dilaporin, waktu lembek itu melehoy nggak dilaporin? Ibu, berapa banyak kekerasan dalam rumah tangga? Artis tuh, artis, ada yang hidungnya berdarah, ada yang marah-marah, anjing lu nyeng anjing, anjing lu nyeng anjing. Iya berantemnya gitu ya Pak ya, di YouTube tuh anjing lu nyeng anjing gitu. Lapor polisi, ditarik lagi laporannya. Akhirnya malamnya dia main anjing-anjingan aja. Hidup itu kadang-kadang lucu Pak. Ribut sama istri setiap hari. Hamil hamil terus. Ya benar Pak. Jadi buat apa sebetulnya kalau kita pikirin dunia lahun wala ibun tuh bener. Dunia itu kayak penuh senda gurau. Dunia itu penuh main-main. Jadi kalau kira-kira suami galak teteh, anggap aja main-main. Jangan serius-serius. Berantem lagi, bunting lagi aja. Iya kan? Udah biarin aja. Suami mata diemin aja. Nggak usah dipandang, nggak usah. Ya teh, nggak usah dipandang, nikmatin aja. Biarin suami kita hitam, nggak apa-apa, yang penting ujungnya lancip. Ujung pemikirannya, kalau bapak tuh ujung pemikirannya lancip. Nggak apa-apa punya suami hitam juga, emang udah qanaah, terima apa adanya. Nyari yang putih juga susah, mendingan hitam ya kan, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Iya teh, biarin aja suami mah qanaah, terima apa adanya. Nggak usah sekarang, aduh suami saya hitam banget, bangun malam, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah, biarin suami kita hitam asal tiap hari ngasih, udah selesai. Bapak juga nggak usah putih-putih, karena yang ditungguin bukan putihnya bapak, yang ditungguin istri adalah duit. Biarin hitam juga nggak apa-apa. Asin-asin enak. Ya bu, ya bu. Ya lanjut. Kalau kita udah biasa sholat Pak, bahasa yang indah dari kiai ternyata udah kebiasaan kita di masjid pagi, sore, siang, malam di masjid. Sekarang baru sadar kita biasanya di depan, sekarang yang di depan anak-anak kita Pak. Dulu kita masih kecil kalau sholat kita di belakang, di depan bapak-bapak kita. Sekarang kita ke sholat di masjid, kita udah di depan. Artinya kita udah jadi pengganti orang tua. Masih kecil kita di sop belakang, kita dengerin, kita perhatiin. Sekarang Pak, kita sholat udah di barisan paling depan. Artinya orang-orang tua kita udah nggak ada, guru-guru kita udah nggak ada, kita sudah jadi pengganti orang tua. Jujur Pak, saya walaupun ngelawak begini, saya juga masih sering di masjid. Sering di masjid Pak, ngitungin sendal. Bahkan mau jadi pejabat, mau jadi apapun, kalau sudah masuk ke masjid keluarnya gampang, karena bahasa yang indah. Al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimamannya di luar sholat. Berapa cakepnya Allahu Akbar, imam teriak Allahu Akbar, makmum ikut. Nih persatuan dan kesatuan adanya. Contohnya di dalam masjid. Imam ruku, makmum ruku. Ya, imam sujud, makmum ikut. Terus sampai imam salam, makmum juga ikut salam. Al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam kepemimpinan di dalam sholat harusnya kita bisa terapkan kepemimpinan itu di luar sholat, termasuk di rumah tangga. Makanya Bapak usahakan, kata guru saya, kita jadi orang tua bisa ngajarin anak kita satu ayat saja udah cakep. Karena nanti ada cerita Pak, di neraka itu sebelum anaknya dibakar, dimasukin ke dalam api neraka, ditanya dulu sama malaikat, punya bapak enggak? Punya, kata anak itu. Ngajarin sholat enggak? Enggak. Ngajarin ngaji enggak? Enggak. Punya ibu? Punya. Mana ibunya? Panggil lagi. Ibu ngajarin sholat?
Enggak. Bapak juga enggak. Justru bapak mencarikan ibu yang kurang pas, yang salah buat saya anaknya. Akhirnya anaknya nggak jadi dibakar, emak bapaknya dulu dibakar, masuk ke neraka. Oke, kalau kita ramein begini Pak, cakep Pak, cakep Pak. Makanya kenapa ada tawasul? Kita nggak mungkin masuk surga sendirian, nggak mungkin. Kita pasti masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Sesuai doa yang kita aminkan, irfa'allahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Biarin kita nggak masuk surga bareng presiden, nggak apa-apa Pak. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, bareng artis, nggak apa-apa Pak. Asal kita masuk surga bareng dengan ibu, bapak, dan kakek nenek kita. Bisa jadi kita hidup sampai sekarang punya usaha, punya anak, punya cucu, punya rumah. Bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhum, almarhumah ibu, bapak, kakek nenek kita. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, ibu bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Jadi hari ini kita anak-anak kita kumpul di sini Pak, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Walaupun masa mudanya dia badung, dia nakal, itulah hidup Pak. Saya termasuk nggak nyangka hidup saya ngartis saja, saya nggak tahu. Tapi ternyata Allah angkat derajat. Sampainya di sini karena saya dikenal orang. Ibu tahu saya di YouTube, ya Bu ya? Ya Bu, baru sekarang saya bisa sampai di sini. Artinya adik-adik saya, yuk waktunya ngaji, waktunya sembahyang. Adik-adikku sayang yang kecil-kecil kurangin main lato-lato. Lato-lato itu bahaya Pak. Di Jakarta orang main lato-lato kena jidat biru jidatnya, kena mata cacat matanya. Termasuk ada ibu-ibu main lato-lato itu Pak sampai benjol perutnya Pak. 9 bulan. Bahaya main lato-lato Pak. Tuh lato-lato yang nggak pakai tali tuh Pak tuh. Bahaya tuh Pak. Jadi kalau adik-adik kita suruh ngaji Pak, besok jadi kori. Suaranya cakep, pergi haji gratis, umroh gratis, aman Pak. Kalau kita punya anak jadi dai-daiyah, penceramah, aman Pak. Kalau kita punya anak jadi hafiz-hafizah, penghafal Quran, aman Pak. Anak-anak kita bisa memberikan mahkota buat ibu bapaknya. Jadi kalau hari ini kita rugi Pak, kalau anak-anak kita kasih main game lagi Pak. Di Jakarta 24 jam anak kecil main game, matanya copot Pak, jatuh, pluk. Masukin lagi, jatuh lagi, pluk. Saya suka nakut-nakutin anak kecil begitu Pak. Karena untuk menjadi anak yang soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Sampai ada cerita kiai bapaknya ngajar tiap malam ke pondok ngaji ceramah, anak ngadu hayam. Anaknya tiap hari ngadu ayam, bapaknya tiap malam ngajar. Begitu bapaknya meninggal sang kiai, anak yang tukang ngadu ayam jadi badal, jadi pengganti bapaknya. Dia ngajar. Artinya pengen punya anak benar, jangan tampar itu anak setiap hari Pak. Bapaknya yang mesti benar. Istighfarnya seorang bapak, mengistighfarkan istri, juga mengistighfarkan anak-anaknya. Karena semuanya kita nggak ada yang nggak berdosa. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau kita kerjakan terus-terusan. Nggak ada dosa besar kalau setiap hari kita hajar dengan istighfar. Karena al-insanu makhlul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Termasuk saya Pak, tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang pacul salahnya dipacul, tukang nyuci salahnya di cucian. Hampir nyaris kita nggak berbuat salah. Makanya selesai sholat berjamaah, sebelum salam kita pasti selalu ikut beristighfar. Astagfirullahaladzim, aladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asyi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Kita ikutin bersama. Saya juga masih kecil nggak ngerti Pak, ngikut aja. Pokoknya kalau bagian makan aja berhenti saya ngaji makan. Sebab kalau orang-orang makan saya masih ngaji terus, pasti kehabisan. Jadi kalau ibu saya begitu, waktunya ngaji, waktunya makan. Jangan waktunya ngaji makan, waktunya makan ngaji terus. Berhenti dulu, makan dulu.
Sebab kalau orang-orang pada makan semuanya, kita ngaji terus sendirian, pasti baliknya kesel. Karena pasti kehabisan. Jadi ukuran kita tetap ngaji ya ngaji, makan ya makan. Karena sebenar-benarnya kita ya kita. Sebaik-baiknya kita ya kita, Pak. Kadang-kadang kita tetap aja di mata istri masalah terus. Ya, siapa juga begitu, Pak. Makanya kalau bicara persatuan dan kesatuan, balik lagi di masjid sumbernya. Mudah-mudahan. Wah, udah jam 11 nih, Pak. Saya jauh ini. Terus Ibu. Terus, Pak. Baru setengah jam. Waduh. Patungan goceng mintanya lama nih. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Saya lebih kepada babnya bab hahaha. Kita persatuan dan kesatuan udah kelihatan di masjid, Pak. Bahkan saya 2 jempol buat masyarakat Teluk Bako. Ternyata di sini benar-benar sudah terlihat persatuan dan kesatuannya. Sampai saya ceramahnya di tengah. Saya pulang lewat sono ada jamaah, saya pulang lewat sono ada jamaah, saya ke depan enggak ada jalan. Jadi saya lagi pikirin aja nih, saya pulang lewat mana ini? Sama aja, ke sono nggak boleh, ke sini nggak boleh. Akhirnya belum pernah Pak ngeliat penceramah nggak pulang-pulang. Ini panitia luar biasa nyusunnya, di sana jamaah, sini jamaah. Akhirnya sampai pagi saya mati di tengah. Ya Pak, bercanda aja Pak, bercanda Pak. Saya jangan disuruh ngajar ngaji Pak. Kalau ngajar ngaji tugasnya kiai. Kalau saya ngajak ngaji Pak, ngajak ngaji Pak. Nah, pada prinsipnya kita ini cari senang. Balik lagi, kita ini cari senang, jangan cari susah. Orang yang terlalu ditahan Pak, urusan rumah tangga, urusan keluarga, kita kesel sama adik sama kakak, kita kesel sama istri, ditahan Pak, itu jadi penyakit, bisa mati muda Pak. Begitu juga ibu. Orang senang itu ketawanya empuk. Itu orang senang. Cirinya orang senang ketawanya plus. Gitu. Tapi kalau orang banyak pikiran, banyak urusan, selalu nyimpen perasaan, paru-parunya pada bolong. Dan ketawanya batuknya rada panjang, Pak. Agak susah gitu. Nah itu batuk orang sakit tuh, Pak. Biasanya batuk itu di atas jam 12. Ya. Nah kalau udah kena penyakit ini Pak repot, Pak. Umurnya nggak panjang. Ini batuk kurang sehat, Pak. Makanya saya ajarin jangan kebanyakan nahan, lepas saja Pak. Ya, lepas saja Pak. Jangan maksa pengen kaya, jangan, capek Pak. Kalau pengen kaya gampang, cari istri yang mau nungguin lilin. Ya, nyari nungguin lilin, nanti istri nungguin lilin, bapak keluar, asal ada tembok kosong-kosong gini Pak. Cuman lihat dia temboknya udah diaci belum. Kalau masih sedang perih-perihnya bahaya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ibu udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Jadi kalau kuat saya pikir wah. Bapak juga belum ngantuk Pak? Apa Bapak security semua? Jago-jago begadang semuanya. Ya. Mohon dimaklum saya berangkat dari komedian Pak. Parto, Eko, ya dulu saya pernah juga mondok. Ini cerita saja sedikit. Jadi saya merasa agak takut Pak kalau ceramah terlalu serius, karena emang saya bukan kiai Pak. Saya pakai kain sarung begini juga ingat pesan guru saya, laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah nanti anaknya banyak. Jadi survei membuktikan kalau bapak-bapak rajin pakai kain sarung, anaknya pasti banyak. Ya Pak. Kiai pesennya begitu. Rata-rata kiai juga semua pakai kain sarung, makanya anaknya banyak. Nah, tinggal nyingkap doang. Tapi lato-latonya kisut Pak. Kisut. Apa bahasa Jawa kisut apa itu? Oh kisut ya. Iya. Iya, cuman kantongnya doang panjang gitu Pak. Kalau sholat kelihatan tuh Pak, waktu rukunya kelihatan tuh Pak. Lato-latonya talinya kecil. Ya, dah ustazahnya udah, penceramahnya udah datang semua komplit. Ya, urusan juga udah beres semua kan ya? Ya Bu ya. Nanti kalau pengen ketemu saya nonton aja di TV. Kemarin juga waktu Covid, saya juga sempat di rumah aja nggak kemana-mana. Karena Covid itu bikin kita bego Pak.
Berasa banget mau ngomong pakai masker, akhirnya nggak kedengeran. Merasa bego Pak. Biasanya juga kita kalau mau makan cuci tangan. Gara-gara COVID Pak, udah 5 kali cuci tangan, nggak makan-makan. Dibikin bego kita Pak. Biasanya kita Pak kalau habis main mandi basah. Ini sehari udah 7 kali mandi basah, nggak main-main Pak. Makanya saya kalau ceramah setelah COVID, saya ceramahnya bikin seneng aja gitu. Termasuk saya waktu itu syuting sama Pak Roma Irama. Sama Pak Roma Irama saya syuting yang BJMR, Banyak Jalan Menuju Roma. Sempat nonton nggak Pak? Ya. Kalau yang punya TV pastilah. Ya. Oh, jepret ya listriknya ya, lobet ya. Saya main sama Pak Roma jadi supir. Jadi supirnya Pak Roma Irama. Dan saya tahu persis ternyata Pak Roma Irama itu orang pinter Pak. Legend, luar biasa. Dia kalau ceramah bikin lagu juga dari ayat-ayat. Sampai dia punya teman namanya Pak Tatang, itu jadi lagu Pak. Dia punya teman Pak Tatang, itu jadi lagu Pak. Dia bikinin lagu itu, dut tatang dang dut tatang dang 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 tang 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 dang 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 tang 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 dangdut aji tatang gitu. Itu kan tukang son aji tatang gitu. Iya, Pak Roma itu orang pinter Pak. Dia lagi lewat aja jalan ada orang nebang pohon pisang jadi lagu. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Sampai istrinya juga pinter. Saya tahu persis karena saya jadi supirnya kan. Iya. Dia ngeliat orang bawa kembang, ini kan ada pot kembang lagi nyiram gitu jadi lagu Pak. Neng teng ceret, 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 darah muda, darahnya para remaja, neng teng ceret itu luar biasa Pak. Makanya saya berharap adik-adik saya juga nanti ke depan tuh jadi orang-orang pinter lah, jangan kaku-kaku banget. Jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram. Enggak, ini nggak kemana-mana. Mana yang boleh? Saya pulang mondok suruh ngelawak, saya ngelawak aja sampai sekarang. Saya balik lagi nyari modal selesai. Ya. Nyari modal Pak, jadi ustaz juga kalau nggak punya modal repot Pak. Repot. Undangan jauh-jauh naik motor Pak dari Jakarta kemari bawa motor, 3 kali kehilangan sorban. Bawa angin Pak. Ini ya harus punya mobil, artinya jadi penceramah juga harus punya modal Pak. Coba kalau ibu bapak nungguin saya ceramah di sini jam 10. Dari sana berangkatnya mesti 2 hari sebelumnya. Karena kan jalan kaki saya lewat tol. Artinya semuanya harus punya modal. Kulluhum, mudah-mudahan berkah kita semua pada malam hari ini. Amin. Buat kakak-kakak saya juga panitia semuanya terima kasih udah ngundang saya. Maafin kalau sikap tingkah laku saya kurang sopan, maafin Pak. Ya Pak ya, ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang belum berangkat umroh mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa berangkat umroh. Yang belum haji mudah-mudahan Allah kasih rezeki biar bisa berangkat haji. Biar lancar usahanya, biar lancar bisnisnya, biar barokah hidupnya. Karena kita ada di masjid namanya Masjid Al-Barokah. Al-Barokatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Mudah-mudahan malam hari ini yang bantu acara ini rezekinya makin tambah. Amin. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya. Jadi sehat. Mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah.